Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Puspita Ningrum dengan NPM 19103030006. Di sini akan memaparkan terkait proposal penelitian yang telah saya susun, yaitu dengan judul Analisis Perbandingan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Pembelajaran Video dengan Media Pembelajaran Buku pada mata pelajaran Biologi kelas 7 SMP Negeri 1 Jakanan Pati. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah penelitian kuantitatif dan kualitatif yang diampu oleh Bapak Asiswanto. Baik, langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Perkembangan zaman yang terus maju menuntut siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkat persaingan yang semakin sulit mengharuskan siswa untuk bekerja keras dalam mendapatkan hasil belajar yang optimal untuk mendukung kelangsungan pendidikan di jenjang selanjutnya, khususnya pada mata pelajaran biologi yang merupakan mata pelajaran wajib di bidang sains, sehingga siswa harus berusaha mengoptimalkan pemahaman materi biologi untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Materi dalam mata pelajaran biologi yang cenderung padat dan banyak mengandung istilah ilmiah menjadi tantangan bagi siswa dalam proses belajar. Siswa membutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat mempermudah dalam belajar biologi. Apabila materi biologi hanya dihafalkan, maka dalam beberapa waktu akan mudah lupa. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar siswa pada mata pelajaran biologi kurang optimal. Yang kedua, materi ajar biologi yang padat dan kompleks. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar siswa. Yang keempat, siswa mudah merasa bosan dengan media pembelajaran yang monoton. Yang selanjutnya, adapun rumusan masalah yang meliputi 1. Bagaimana cara mengemas materi ajar biologi sehingga mudah diserap oleh siswa. Yang kedua, mengapa siswa cenderung bosan dengan media pembelajaran yang monoton. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, bagaimana perbandingan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran video dengan buku. Dan yang kelima, bagaimana tingkat keefektifan antara media pembelajaran video dengan buku dalam mendapatkan hasil belajar siswa yang optimal. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Untuk mengetahui cara mengemas materi ajar biologi sehingga mudah diserap oleh siswa. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab siswa cenderung bosan dengan media pembelajaran yang monoton. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran video dengan buku. Dan yang kelima, untuk mengetahui tingkat keefektifan antara media pembelajaran video dengan buku dalam mendapatkan hasil belajar siswa yang optimal. Adapun yang dimaksud dengan media pembelajaran yaitu penyusun sistem pengajaran yang menjadi faktor dominan dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Adanya media pembelajaran akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi ajar. Selain itu, media pembelajaran dapat pula digunakan dalam memberikan kesan variatif sehingga menimbulkan minat siswa serta memberi rangsangan untuk belajar. Selanjutnya yaitu terdapat jenis media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran audio berperan sebagai perantara pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran, di mana dilihat dari sifat pesan yang diterima. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal berupa kata-kata maupun bahasa lisan. Yang kedua yaitu media pembelajaran visual. Media pembelajaran yang mengutamakan pada indera penglihatan. Media visual dibagi menjadi media visual diam dan media visual gerak. Yang ketiga yaitu media audio visual, merupakan kombinasi antara media audio dengan media visual, di mana dalam media audio visual, indera penglihatan maupun pendengaran dapat bekerja sama dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kriteria media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan dan secara umum mengacu kepada salah satu gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, praktis, luas, dan tahan dalam waktu lama. Yang ketiga, mutu teknis, yaitu kesesuaian antara situasi dan kondisi anak. Dan yang keempat, prinsip atau generalisasi. Adapun manfaat dari media pembelajaran yaitu manfaat adanya media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu mengajar yang diatur oleh guru. Sifatnya sangat berpengaruh pada siswa dalam menerima suatu pelajaran.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat untuk memudahkan siswa dalam mengikuti pelajaran, sehingga siswa akan lebih jelas serta memahami terkait hal yang sedang dipelajari. Kemudian selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar siswa dapat diukur melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang dapat menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara garis besar, hasil belajar dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal terdiri atas faktor jasmania dan faktor psikologis. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar individu. Faktor eksternal terdiri atas faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Adapun pokok bahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat deduktif atau kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis, di mana bersifat positivisme mengandung bahwa realitas atau gejala atau fenomena dapat diklasifikasikan relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan antar gejala tersebut bersifat sebab akibat. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian. Prosedur penelitian kuantitatif yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, studi literatur, pengembangan kerangka konsep, identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian, pengembangan desain penelitian, teknik sampling, pengumpulan dan kuantifikasi data, serta analisis data. Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dan runtut dari awal hingga akhir, sehingga didapatkan hasil penelitian yang sifatnya akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Pokok bahasan selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket dan tes. Kuesioner atau angket merupakan instrumen penelitian berupa draft pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Pada penelitian yang dilakukan, kuesioner dan soal tes akan diberikan kepada siswa kelas 7 SMA Negeri 1 Jakanan yang dibedakan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok siswa yang menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran, sedangkan kelompok kedua merupakan siswa yang menggunakan media pembelajaran berupa buku. Adapun pokok bahasan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan yang terdiri atas mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Teknik analisis data statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.